Doa adalah kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena melalui doa, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan menyatakan janji-janjinya bagi kita. Ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Bukan permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi kita curhatkan apa yang kita alami. Dan Tuhan mendengarkan kita. Ketika kita menyadari bahwa ketika kita curhat kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita, maka kita tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Berarti di sana ada ketetapan yang Tuhan berikan, yaitu tetaplah berdoa. Sekalipun keadaan kita tidak baik, sekalipun keadaan kita buruk, sekalipun yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetaplah berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita akan mengalami sukacita yang besar. Ketika Paulus di dalam penjara, dia ada di dalam penjara, dibelenggu oleh besi, dibelenggu oleh berbagai macam penyiksaan pada zaman Romawi, tetapi dia memberikan sebuah ungkapan syukur dan penyembahan yang lahir dari penjara, sehingga dia melihat mujizat. Orang yang berdoa pastinya dia akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan dia akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Jangan Anda berkata, aku sudah sering berdoa, tetapi doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak menjawab, kita sendiri yang tidak menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu sudah dinyatakan melalui hal-hal yang kita alami dalam hidup. Mungkin tidak seperti yang kita doakan, tetapi cara Tuhan itu ada berbagai macam cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Ketika Hana berdoa, dia tidak langsung instan mendapatkan Samuel. Dia membutuhkan waktu setahun untuk menikmati dan untuk menunggu jawaban doanya. Jadi orang yang tidak suka berdoa, dia tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Karena doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus tidak mencari hal-hal yang dunia, tetapi dia mengawali harinya dengan doa. Betapa pentingnya doa bagi kita, betapa pentingnya berdoa bersama keluarga, betapa pentingnya seisi rumah kita itu kita ajak berdoa. Karena doa itu akan memberikan kita kelepasan, akan memberikan kita perlindungan, akan memberikan kita sukacita, akan memberikan kita masa depan. Ketika seseorang rajin berdoa, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengalami kemuliaan Tuhan, itu tidak kita dapatkan sehari dua hari, tetapi kita menikmati kehadiran Tuhan, baik itu di dalam suka dan duka. Seperti Stefanus, ketika dia mengalami Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam dirinya, ketika dia dilemparkan batu, ada doa yang dipancarkan kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan orang, dia tidak ragu-ragu akan doanya. Ketika saudara berdoa, jangan berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Terkadang kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi mari kita berdoa sesuai porsinya Tuhan dan kehendaknya Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Jangan kita memaksa kehendak kita dalam doa kita. Karena tuh Yesus ketika dia berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani, dia berkata, kehendakmu lah yang terjadi. Yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan, jangan kehendak kita. Ketika kita mengharapkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka bergantung penuhlah kepada Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib itu. Kiranya kita jangan lemas untuk berdoa, jangan sampai jenguk untuk berdoa, dan jangan sampai doa kita itu bertele-tele, di mana kita bertele-tele di hadapan Tuhan, tetapi kita menyampaikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Tuhan mampu menjawabnya. Jadi doa memberikan kemenangan bagi mereka yang percaya dan bagi mereka yang setia menanti-nantikan janji Tuhan. Kiranya kita menjadi umat yang suka berdoa, umat yang suka menyembah, umat yang suka memberikan pujian kepada Tuhan, bukan pujian kepada diri kita sendiri. Sehingga melalui doa kita, kita menaikkan dupa yang harum, kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Bukan kita menaikkan keegoisan kita, kesombongan kita, tidak. Tetapi Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat berdoa. Ketika kita mampu berdoa di dalam satu roh dengan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan dan akan menjadi saksi bagi banyak orang.